Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Fisiknya di sini, pikirannya masih di sini? Masih. Baik, saya waktu dikasih tahu Jihan kalau di sesi saya perlu membawakan tentang self discovery, saya senang banget. Ya, karena saya expertise sudah lebih dari 20 tahun di bidang psikologi klinis. Saya banyak ketemu klien, ketemu teman-teman yang mengalami berbagai permasalahan psikologis karena salah satunya belum menemukan dirinya sendiri. Halo semuanya, saya Irma Gustiana, saya biasa disapa dengan Mbak Ayang. Saya punya klinik saya namanya Klinik Ruang Tumbuh, ada di 5 lokasi di Jakarta. Kami biasanya memberikan sesi counseling, terapi, dan kemudian juga pengembangan diri. Jadi saya senang sekali hari ini kita akan belajar sama-sama. Walaupun waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa membawa manfaatnya. Karena nanti harus ada yang dikerjakan, ada di dalam goodie bag-nya. Ya, nanti kita akan sama-sama menemukan. Sebenarnya sudah tahu nggak sih kalian itu identitas dirinya seperti apa? Oke. Kenapa harus mengenal diri? Ini saya kebagian yang terakhir ya, ngerekap semua story, pengalaman empiris ya, pengalaman pribadi dari speakers yang sebelumnya. Bahwa seperti Jihan tadi, untuk mencapai apa yang dirasakan sekarang itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Karena yang namanya mengenal diri itu sepanjang masa. Sampai nanti kita tidak ada. Ya, jadi boleh next slide-nya. Malam ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk bisa menyadari dan merenungi. Pernah nggak sih sebenarnya duduk merenung tentang diri sendiri? Pernah nggak? Pernah nggak mikirin, ini mau apa ya di hidup ini? Mikirin nanti mau ngapain? Kalau ujung-ujungnya banyak sekali teman-teman kita yang memang secara ketahanan mentalnya itu terbatas sekali dan rentan, itu mengalami gangguan yang paling umum sekali adalah gangguan kecemasan. Life quarter crisis, ya, jadi krisis di fase kuartal itu banyak sekali terjadi, terutama yang usianya sekitar 20-30 tahun. Apakah nanti kalau sudah 40 tahun tidak mengalami krisis? Masih mengalami krisis. Apakah nanti kalau usianya 60 tahun nggak mengalami krisis? Masih mengalami krisis. Ya. Dalam ilmu psikologi ada fase penting sekali di usia remaja akhir. Jadi teman-teman di sini ada yang usianya 19-20? Banyak? Boleh angkat tangannya? Saya tidak bisa melihat. Oke, 19-20 itu masuk dalam tahapan sebetulnya remaja akhir menuju dewasa awal. Ya, jadi usianya sekitar ya 22-23 nanti kalian baru terbentuk sebagai pribadi yang dewasa awal. Ya, jadi emerging adulthood ya. Di usia ini memang banyak sekali ketidakpastian. Jadi transisi ya dari fase remaja, kemudian nanti dewasa awal, kemudian bekerja, menikah, berkarir, semuanya penuh ketidakpastian. Tapi seringkali ketika kita tidak tahu apa yang kita mau dalam hidup kita akan menemukan yang namanya social comparison. Kita akan membandingkan hidup kita dengan orang lain yang bahkan diri kita sendiri nggak kenal orang itu di media sosial. Ya, hidup kita penuh hiruk pikuk, semuanya serba buru-buru, semuanya bergerak. Pernah nggak pikirannya tuh tenang, diam? Pernah nggak? Semua tuh kayaknya bergerak terus, buru-buru terus, begitu ya? Kayaknya kalau orang lain bisa, gue harus lebih daripada dia, ya. Sampai akhirnya
nggak bisa mengenali diri sendiri. Ya, jadi malam ini sama-sama kita akan cek apakah teman-teman semua ini sudah kenal sama dirinya. Silakan keluarkan worksheet-nya, ada di dalam. Bisa terbaca nggak? Remang-remang soalnya. Bisa ya? Oke. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dalam waktu singkat ya. Dan ini khusus sekali hanya untuk teman-teman yang di sini. Ya, diberikan untuk teman-teman di sini untuk sama-sama melakukan yang namanya self check. Disclaimer, ini bukan diagnosis ya. Jadi kalian nggak boleh self claim, tapi lebih kepada mengevaluasi diri sendiri. Apakah kalian ini sudah bisa menemukan dirinya, identitasnya? Apakah masih mengalami kebingungan? Bila sudah, silakan teman-teman kerjakan di situ. Ya, ada beberapa bagian dilingkari sesuai dengan apa yang teman-teman alami. Apakah setuju atau tidak setuju? Ingat ya, berusaha menjadi jujur kepada diri sendiri itu adalah bagian dari mengenal diri sendiri. Oke, dan ini penting sekali untuk bisa memandu kalian dalam proses menemukan diri yang lebih bermakna dan pastinya terbebas dari permasalahan secara psikologis. Ya, silakan kita kerjakan dalam durasi yang singkat. Bila ada yang sudah, boleh angkat tangannya. Kemudian nanti saya akan bacakan hasil dari skor yang teman-teman sudah kerjakan. Nanti akan ada skornya. Kemudian nanti kita cek ya, apakah teman-teman sudah bisa mengenal dirinya dengan sangat baik atau memang masih perlu banyak improvement ya untuk pengenalan diri. Oke. Untuk scoringnya memang saya bacakan saja, tidak dibawa pulang nanti ya, jadi didengarkan bersama. Oke, kalau ada yang sudah menyelesaikan, kita kerjakannya speednya agak cepat ya teman-teman ya, dibacanya cepat. Kemudian nanti perbagiannya itu ada 4 bagian, teman-teman silahkan jumlahkan perbagiannya. Ya, jadi kalau kalian sudah jumlahkan, teman-teman jumlahkan di bagian sisi kanannya. Ada yang sudah mengerjakan? Semuanya sudah ada alat tulisnya ya. Ada yang sudah? Oke. Kalau sudah silakan dihitung di sisi kanannya perbagian berapa jumlah skornya dari 4 bagian tersebut. Oke. Boleh next slide-nya saja nanti. Nanti slide PPT-nya boleh di next ya, teman-teman operator ya. Sudah? Yang sudah boleh angkat tangannya. Oke, ya masih sedikit ya. Biar kita sama-sama, belajarnya sama-sama. Pulang dari sini, bawa oleh-oleh belajar tentang self-discovery termasuk self-evaluasi ya. Sudah semua yang di atas, teman-teman? 1 menit lagi, karena waktunya terbatas. Yang sudah kembali angkat tangannya biar saya bisa lihat apakah hampir 50% dari ruangan ini sudah selesai. Oke, baik. Oke. Yang skornya perbagiannya tadi udah dihitung ya. Jadi skor perbagian kalian lihat. Kalau ada yang skornya 20 sampai 25, boleh angkat tangannya? Bagian di bagian 1. Oke. 20 sampai 25. Oke. Kemudian yang skornya 15 sampai 19. Oke. Kemudian skornya 10 sampai 14.
Oke. Saya bacakan ya teman-teman, itu ada perbagian, jadi kalian juga bisa belajar bahwa setiap bagian itu ada prosesnya ya. Jadi kalau yang skornya itu 20 sampai 25, artinya kalian itu sudah mengenal diri sejauh ini ya, artinya sangat baik. Jadi sudah cukup bisa mengenal diri dan hidupmu mulai terarah. Oke, ini yang 20 sampai 25. Ya, dilihat lagi setiap bagiannya apakah semuanya di angka tersebut untuk bagian yang kalian kerjakan. Kemudian yang 15 sampai 19 kamu sudah berada di jalur yang tepat untuk mengenali diri, walaupun kadang-kadang masih ada aspek yang memang perlu untuk diperhatikan. Ini bisa banyak sekali ya, bisa terkait dengan disiplin, manajemen waktu, ya, kemampuan mengolah emosi mungkin ya. Kemudian 10 sampai 14 perlu perbaikan. Yang masih di bawah 14 perlu perbaikan karena ada bagian dari diri yang memang mungkin belum jelas ya atau belum seimbang. Oke, apakah itu bisa menentukan bahwa kalian nanti ke depannya tidak bisa berkembang? Tidak, ini hanya dicek untuk saat ini saja. Karena yang namanya diri itu dia berkembang dan dinapis. Yang namanya kepribadian itu berkembang dan dinapis. Jadi ketika kalian menemukan makna hidup, menemukan hal-hal menarik, menemukan hal-hal positif, itu juga akan mempengaruhi kualitas diri kalian. Ada yang namanya kebingungan identitas. Kebingungan identitas itu adalah ketika kalian tidak bisa menentukan siapa diri kalian ya. Apakah kalian melakukan semua ini untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Tadi seperti Jihan yang bercerita, selama ini mengerjakan sesuatu ternyata ini buat siapa? Ya, jadi jangan sampai ketika kita mengerjakan sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah pendidikan atau apapun dalam hidup, semua hanya berdasarkan orang lain, semua hanya berdasarkan ekspektasi orang lain. Tapi bagaimana dengan diri sendiri? Boleh next slide-nya? Bagaimana cara menemukan diri yang otentik? Menjadi diri yang jujur, menjadi diri yang terbuka, menjadi diri apa adanya, itu adalah fondasi dan modalitas kalian untuk bisa menjalani hidup ini. Karena kalian akan membersamai diri sendiri sampai nanti. Tidak ada orang yang akan peduli sepeduli diri kalian sendiri kepada diri sendiri ya. Jadi sadari bahwa kita itu ada sisi kelemahan, tapi kita juga punya banyak kekuatan dalam diri. Kemudian menjadi diri yang otentik itu bukan berarti kita harus jadi sempurna. Jadilah diri yang bahagia. Kenapa kita tidak boleh menjadi diri yang sempurna? Karena biasanya itu akan membuat kita menjadi frustrasi, membuat kita merasa kita nggak boleh gagal. Padahal gagal adalah cara kita belajar, cara kita bertumbuh. Jadi tidak ada yang salah dengan gagal, tidak ada yang salah dengan kesalahan. Yang salah adalah ketika teman-teman semua tidak mau memperbaiki kesalahan dan kemudian mengembangkan diri menjadi diri yang lebih baik. Jadi teman-teman semua, sebelum mengenal orang lain, kenali diri sendiri. Karena kalian tidak akan bisa mencintai orang lain, memberikan emosi yang positif, kalau ke diri sendiri kalian juga tidak bisa mencintai diri dan mengenal diri secara utuh. Terima kasih banyak, saya Irma Gustiana, sampai bertemu kembali.